Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Eliza Diani Azizah, Nanda Fitria Cahyati, Rika Setiani, dan yang terakhir Sofiana Muflihatin Nur Azizah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Ada pula pembahasan yang kita bahas. Yang pertama, pengorganisasian siswa, posisi guru siswa dalam pengolahan pesan, kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, dan yang terakhir, proses pengolahan pesan. Pengorganisasian siswa. Pengertian: suatu sistem interaksi antara guru dengan murid yang ditujukan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, metode pengorganisasian siswa. Metode pengorganisasian siswa terdiri dari 3 metode. Yang pertama, pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual adalah kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Yang kedua, pembelajaran kelompok. Pembelajaran kelompok adalah kegiatan mengajar yang menitik beratkan pada keberhasilan kelompok dalam belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran secara klasikal adalah pengutamaan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. B. Posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Dalam metode ini terdapat 2 sistem pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dengan strategi ekspositori. Pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Karena strategi ini menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan strategi talk and talk. Yang kedua, pembelajaran dengan sistem inquiry atau dengan strategi inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. C. Kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemampuan yang akan dicapai adalah tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan kemampuan, membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. Contohnya, apabila ada seorang siswa yang belajar, maka siswa tersebut akan mengalami perubahan. Bila sebelum belajar kemampuannya hanya 25% misalnya, maka jika siswa tersebut belajar secara berulang-ulang, kemampuannya pun akan mengalami peningkatan menjadi 50% atau bahkan 100%. D. Proses pengolahan pesan. 1. Strategi pembelajaran deduktif. Dalam strategi pembelajaran deduktif, pesan diolah mulai dari hal yang umum kepada yang khusus, dari hal abstrak kepada hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis. 2. Strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah pengolahan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individual menuju generalisasi, dari pengalaman-pengalaman empiris yang individual menuju kepada konsep yang bersifat umum.